Yo, selamat datang kembali Sobat Podcast STKIP Muhammadiyah Manokwari. Bersama saya kali ini, Dedi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial kita dari Kejaksaan Negeri Manokwari. Wah, jangan salah nih, Kejaksaan Negeri Manokwari. Ini bukan kaleng-kaleng nih ya. Yang datang dengan kita hari ini Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Benar Pak ya? Siap. Bapak Inengah Ardika SHMH. Bapak Inengah, izin nih Pak. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Pak di Manokwari ini? Saya sudah satu tahun. 1 bulan. Sebulan baru. 1 bulan. Iya. Berarti baru nih ya. Sebelum Manokwari di mana Pak? Saya sudah pernah bertugas di Tabanan sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Tabanan itu di mana? Tabanan Bali. Bali. Di Bali, Bang Dedi. Ya. Sebelum di Bali saya di Sumbawa Barat. Sumbawa Barat sebagai Kepala Seksi Intelijen kurang lebih 2 tahun 9 bulan. 2 tahun 9 bulan. Sebelumnya sebagai Kepala Seksi Intelijen juga di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, itu perbatasan dengan Gorontalo. Oh, di atas Pak ya. Di atas kurang lebih 2 tahun 9 bulan juga. Sebelumnya Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejari Lembata, itu satu pulau terpencil di Flores Timur, NTT. Wah, Sebelumnya saya di Denpasar pernah 1 tahun setengah sebagai jasa fungsional. Sebelumnya lagi sebagai jasa fungsional di Bontang Kaltim, hampir kurang lebih 3 tahun. Sebelumnya saya sebagai staf di Kejaksaan Agung dulu, pertama kali. Wah, ya. Jadi Indonesia sudah dikelilingi nih sama Pak Nengah. Yang belum 2 saja. Sumatera saya belum pernah, mudah-mudahan bisa bertugas. Dan di Maluku. Wes. Dan ini sudah pulaunya. Syukur. Terakhir di Papua nih, Manokwari nih. Ya, berarti menarik dong Pak ya. Artinya kalau dari semua tempat itu Pak. Kesan pertama di Manokwari gimana nih Pak? Manokwari itu tempat yang indah. Tempat yang indah. Kemudian kebetulan saya suka makan ikan di sini, ikannya segar-segar. Ya. Jadi saya 1 bulan di sini sudah naik 3 kilo ini. Berarti senang nih. Iya, jadi sangat bersyukur kita di sini, udaranya bersih, kotanya walaupun tidak terlalu ramai tapi saya sangat bersyukur. Masyarakatnya juga sangat santun, sangat menghargai kita. Yang saya ini orang Bali, tapi begitu saya menyapa Mama Pak Aceh di sini, santun luar biasa. Betul-betul saya sudah bukan lagi merasa orang dari Bali, tapi saya sudah makan dan minum di Papua ini, jadi saya orang Papua. Keren nih, aplaus ya. Jadi Manokwari ini puji syukur saya ditempatkan di Manokwari. Betulan kemarin promosi ke sini. Alhamdulillah. Selamat ini Pak ya promosinya ya. Selamat buat Pak Nengah nih. 1 bulan di Manokwari sudah merasa menjadi bagian dari Manokwari, merasakan kehangatan Manokwari. Masya Allah, luar biasa. Kemudian gini Pak, bagaimana dengan Manokwari ini kan cuacanya lagi panas nih Pak ya? Iya. Cuaca musimnya panas, politiknya panas, kan mau pilkada nih ya, pemilu kada. Kalau untuk kasus hukumnya gimana Pak? Apakah sepanas itu juga dibanding daerah lain atau seperti apa nih Pak? Saya 1 bulan saya mencermati di Manokwari ini, kebetulan saya sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum juga, sebagai PLT Kasih Intel juga. Jadi kasusnya, tingkat kejahatannya lumayan banyak, dinominasi oleh perkara penganiayaan, kemudian narkotika, kemudian KDRT, kekerasan seksual, kemudian ada beberapa kasus yang lain lagi, perjudian sedikit. Dan relatif di sini ini lumayan hukumannya berat-berat dibandingkan dengan saya bertugas di tempat lain. Dan mungkin kita sebagai penegak hukum wajib memberikan hukuman seadil-adilnya. Ya mungkin berat itu supaya ini Pak ya, supaya jangan mengulangi lagi gitu Pak ya.
Jadi masuk akal nggak tuh Pak teori gitu tuh? ada beberapa teori yang menyebutkan ya. Ya. Jadi ada teori pembalasan. Heeh. Bahwa di teori pembalasan ini penghukuman itu seberat-beratnya Benar. agar menjadi efek jerah. Iya. Nah, tapi yang membunuh sudah dihukum mati, toh pembunuhan masih ada lagi. Iya betul. Jadi kebelakangan ini memang teori pembalasan ini tidak serta-merta berlaku secara absolut, tapi sekarang ada teori kemanfaatan. Teori kemanfaatan. Dan penghukuman itu harus memberikan manfaat, Wow. harus memberikan suatu edukasi, baik kemudian pemulihan. Nah, di kejaksaan ini ada program satu, Bang Deddy, ada namanya program RJ. Apa itu Pak? RJ itu Restoratif Justice. Oke, Restoratif Justice. Jadi merestorasi kembali, jadi memulihkan kembali ke keadaan semula. Kebetulan saya baru 2 minggu di Manokwari, saya lakukan sendiri RJ dekat-dekat sini juga, dekat-dekat sini. Ya. Jadi dekat-dekat sini ada perkara penganiayaan 351, kemudian itu masih ada ipar dengan kakak ipar, ada selisih paham, dilakukan pemukulan oleh kakak iparnya. Saya tanyakan ya persoalan sepele lah, dan itu justru kalau kita lakukan pemidanaan, tentunya ini akan memberikan penderitaan yang lebih lagi, baik kepada anak-anaknya korban, anak-anaknya pelaku. Antara korban sama pelaku, anaknya ini bagus pupu. Waduh. Nah, kemudian sudah saling memaafkan. Begitu kami buatkan videonya, tanpa direkayasa, ini anaknya bermain begitu asik. Kita nih hukum barat, memberikan pembalasan, tapi jauh kita ini punya hukum kekeluargaan. Bagaimana persoalan itu, selisih paham itu bisa diselesaikan jauh lebih mulia. Yang salah mau meminta maaf, begitu mulianya yang salah ini, tapi yang dirugikan sebagai korban juga memaafkan, sangat mulia lagi. Jadi antara pelaku dan korban sudah ada pemulihan. Bahkan justru kalau kita lakukan hal yang seperti ini, kita hukum secara hukum nasional kita justru tidak memberikan manfaat apa-apa. Makanya Pak Jaksa Agung itu telah merumuskan Restoratif Justice ini sebagai salah satu program unggulan kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu perkara di luar persidangan. Nah, tentunya kami juga sampai ke Kejaksaan Agung meminta izin, dan kita memang sampaikan alasannya itu memang sudah saling memaafkan, kemudian lukanya memang relatif ringan, kemudian disetujui oleh Kejaksaan Agung, dan puji syukur sudah kami keluarkan. Jadi keluarga tersebut sudah pulih, sudah, artinya terkait dengan persoalan yang ada selesai. Selesai. Padahal kalau umpamanya masuk hukum pidana, masuk penjara, malah justru panjang ini masalah keluarga. Mungkin nanti anak-anaknya saling Saling dendam, dendam, betul. akan hukum itu mungkin akan menimbulkan persoalan baru lagi. Benar. Sedangkan kalau misalkan kita lakukan RJ, tentunya ini bisa memberikan manfaat yang lebih jauh lagi, baik sudah dipulihkan ke keadaan semula. Seperti itu. Tapi saya kutip saat tadi Pak, berarti kalau RJ ini mau dilakukan tetap harus atas persetujuan Kejagung Pak ya, Kejaksaan Agung. Wajib, selain memang antara korban memang sudah memaafkan dan harus disetujui oleh Kejaksaan Agung. Tapi ini relatif perkara-perkara yang ancamannya 5 tahun ke bawah ya. Terkait dengan perkara-perkara berat itu tidak dimungkinkan. Contoh perkara pembunuhan mau di RJ tidak memungkinkan Pak. Kenapa? Karena memang RJ ini kan pemulihan ke keadaan semula. Tidak mungkin yang sudah mati dihidupkan lagi. Betul. Seperti itu. Jadi
tidak akan ada lagi perkara-perkara yang maaf nih, pencurian sendal, Iya, pencurian kakao, hal-hal yang seperti pencurian ayam nanti di kesannya nanti ditambah-tambah lagi. Padahal itu ancamnya 5 tahun, dihukum 5 tahun, nah ditambah lagi Pak. Padahal bukan seperti itu ya. Hal-hal yang seperti itu bisa diselesaikan di luar pengadilan. Nah, jadi ini buat sobat podcast ya STKIP Mulia Manokwari, ini jadi pencerahan juga nih buat kita nih. Jangan lagi lah ada meme-meme lagi. Curi ayam dengan korupsi ini sudah dijelaskan nih, beda nih, sudah ada RJ. Jadi tidak akan ada lagi seperti itu. Ada kasus yang kemudian jika dia 5 tahun ke bawah, kebijakan saya pikir kejaksaan terus memperbaiki, ada perbaikan terus. Kita ketemu Pak. Kita lakukan terobosan. Luar biasa nih. Ini luar biasa, terobosan luar biasa. Puji syukur di Manokwari ini sudah dilakukan 6 RJ. Wow. 6 RJ dari Januari sampai sekarang. Justru saya lakukan langsung 1 RJ kemarin 1 bulan. 1 bulan untuk satu kasus untuk RJ. Luar biasa, itu kerja yang berat Pak ya, 1 bulan. Kebetulan itu. Di sini, kebetulan dekat-dekat sini. Dekat-dekat ya. Sekarang semua baik si korban bisa tersenyum lah, baik si tersangka pun tersenyum lah. Wow. Nah terus ini Pak, kembali lagi tentang Kejaksaan Negeri Manokwari sendiri nih Pak. Kan kalau saya lihat itu di Manokwari Selatan saya keliling sepertinya belum ada kantor kejaksaan. Di Pegaf juga belum ada. Nah ini kira-kira nih Kejaksaan Negeri Manokwari skopnya sampai mana sini Pak? Ya, jadi Kejaksaan Negeri Manokwari ini membawahi 4 kabupaten kota. Selain Manokwari, Pegaf, kemudian Teluk Wondama, terus Mansel, itu juga menjadi wilayah hukum dari Kejaksaan Negeri Manokwari. Jadi jangkauannya kami ada perkara-perkara yang jauh, seperti di Pegaf atau di Teluk Wondama, tetap kita tangani, kita sidangkan di sini. Lepas dari personil yang ada di kita, di Kejaksaan Negeri Manokwari ini hanya ada 2 jaksa fungsional. 2 jaksa fungsional. Kelas 1 loh di sini, tapi 2 jaksa. Tapi kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Wah, istimewa nih. 2 saja Pak ya untuk 4 kabupaten. 4 kabupaten. Selain memang pejabat struktural ada, kasih-kasih tentunya semua dilibatkan untuk penanganan perkara, bahu-membahu untuk penanganan perkara. Kalau standarnya Pak yang di tempat Bapak pernah sebelumnya juga, kalau di Kejaksaan kelas 1 biasanya berapa Pak? Kalau saya kemarin di kelas 2 ya, di kelas 2 itu jaksanya ada sekitar 12-an. 12 jaksa fungsional itu. Lain pejabat-pejabat di bawah setingkat kasih itu terlengkap isi semua. Itu sekitar 12-an lagi ada. Sekaligus sekaligus memang eselon 4-nya kasihnya itu sekitar 20-an lebih itu untuk jaksa. Di sini nih selain pejabat strukturalnya eselon 4 itu hanya ditambah 2 jaksa. Tapi terus terang adik-adik kami calon jaksa, staf pegawai itu luar biasa, sangat membantu kami dalam penanganan perkara. Dan memang kadang-kadang saya pulang dengan teman-teman staf, calon jaksa dan lain sebagainya, nggak lihat matahari. Tapi puji syukur kita lakukan dengan ikhlas. Nikmati semua. Harus kita luar biasa. Itu untuk pelayanan kita sebagai pejabat, konsepnya adalah melayani masyarakat. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Begitu Bang Edi. Luar biasa Pak. Nah ini saya harus bilang kemana nih? Manokwari butuh tambahan ini Pak, tolong bantuannya nih. Baru ada 2 nih. Artinya ini kan menjadi, jika ada tambahan personil itu kan secara tidak langsung itu akan lebih menambah kinerjanya lagi. Pasti. Membantu kinerjanya, juga membantu masyarakat Manokwari juga yang bermasalah Pak ya. Karena kan lebih banyak juga yang kemudian bisa terbantu Pak ya. Wah luar biasa nih Pak. Nah tadi salah satu kasus ini Pak, salah satu kasus yang tinggi tadi kan KDRT Pak ya. Ya, KDRT juga termasuk tinggi. Tinggi tuh Pak ya. Ya, jadi memang mungkin KDRT ini banyak hal penyebabnya ya. KDRT ini suatu kekerasan baik fisik, terus kekerasan seksual dan psikis yang mengakibatkan penderitaan terhadap korban. Gitu.
Jadi banyak juga khususnya di Manokwari kasus yang kami tangani ini banyak yang pasangan tanpa status tapi sudah tinggal serumah, sudah punya anak. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang terjadi, kemudian secara ekonomi mungkin belum matang, kemudian hal ini dapat juga memicu kekerasan terhadap si pasangannya. Gitu. Kebanyakan yang terjadi yang jadi korban kebanyakan yang perempuan. Ya. Iya itu ya, maksudnya sobat sekalian kita bisa saling mengingatkan lah ya, saling pantau. Saya sempat ketemu dengan kepala sekolah di Oransbari, Pak. Ya. Beliau juga menemukan banyak kasus begitu meningkat, tapi kemudian tidak secara resmi. Iya. Artinya kan kemudian kasihan anaknya, Pak. Ya. Dari sisi hukumnya seperti apa kan tidak ada kakak begitu, Pak. Ya. Iya, nanti status anaknya seperti apa. Iya benar. Itu di zaman sekarang kan wajib mau sekolah tanya akte kelahiran, tanya macam-macam, KTP, kartu keluarga, bapaknya siapa, tentunya kan ribet itu. Iya. Ya saya berharap ketika ada yang seperti ini segeralah catatkan di catatan sipil, kalau itu memang dibawa ke nikah adat atau segera didaftarkan ke pihak berwenang seperti itu. Iya ya, artinya ke pendeta, ke masjid. Terus ini Bang Didi, ini saya harus sampaikan hukum progresif. Iya. Nah, ini yang akan berlaku juga harus saya sampaikan. Benar. Kalau yang melakukan mohon maaf sekali, kumpul kebo di tahun 2026 itu dipidana. 2026 kumpul kebo dipidana. Tidak. Ya, jadi suka sama suka. Sudah sama-sama dewasa, tinggal satu rumah, melakukan hubungan badan, itu bisa dipidana. Wow. Hukumannya apa nih, Pak? Hukuman penjara. Penjara, Pak? Ya, nanti di KUHP yang baru, itu berlaku tahun 2026. 2026. Berlaku. Nah, jadi semua sobat podcast ya, ini tidak ada alasan belum tahu nih, sudah diedukasi. 2026 tidak boleh kayak begitu-begitu lagi ya. Informasikanlah ke teman-teman keluarga lah. Kalau ada teman-teman yang ya tanda kutip kecelakaan atau ada kenakalan gitu, janganlah ya, ini bahaya ini. Segera nikahkan saja. Nikah aja lah. Toh sama juga kan. Iya. lebih lengkap ya. Iya, lebih lengkap, lebih aman, lebih nyaman. Nah, dan tidak melanggar pidana. Tidak melanggar pidana, itu kuncinya tuh. Itu dia. Kalau yang sudah ada sendiri, Pak, kasus KDRT di Manokwari ini, Pak, hukumannya sampai mana ini, Pak? Relatif sekali relatif, ya. Pak, ya. Relatif, kadang-kadang kan begini ya. Sekarang suami istri pada saat mungkin ada kekecewaan istri, dia mau ngomel, terus suaminya mabok, pukul, tapi ternyata istrinya masih cinta. Wow, benar. Nah, ya, satu sisi mungkin sakit hatinya karena dipukul oleh orang yang dia cintai. Tapi satu sisi juga nggak tega juga istrinya untuk melihat suaminya lama-lama di penjara. Yang seperti ini juga kita harus pertimbangkan sisi-sisi dari korban. Bukan semata-mata kita memberikan hukuman yang setinggi-tingginya kepada si pelaku. Tapi kita harus memikirkan juga nanti yang menafkahi anak istrinya ini siapa. Saya pernah satu kasus, tapi bukan di sini karena saya di Bawi sini. Waktu itu kasus di Bontang, saya sebut saja. Itu kekerasan seksual yang dilakukan oleh bapak tiri terhadap anak tirinya. Nah, dia punya ibu ini punya anak difabel juga, kebetulan mohon maaf pindah agama, jadi sama keluarga besarnya juga sudah tidak diurusin. Dan ibu ini memelihara anak 3 plus satu anak yang dari yang sebelumnya. Kemudian tidak ada yang menafkahi. Waktu itu dihukum agak berat karena Undang-Undang Perlindungan Anak itu diputus 13 tahun. Ibu itu setiap bulan mendatangi saya, Pak, Bapak yang menghukum suami saya, walaupun suami saya salah, tapi yang menafkahi keluarga saya tidak ada untuk beli beras.
Jadi hal yang seperti ini belum bisa dijawab oleh instansi yang terkait, baik itu dari dinas ya atau yang lain. Problematik Pak, ya, kalau begitu ya. Problematik sekali. Jadi tidak hanya kita sebagai penegak hukum hanya melihat dari sisi perbuatan, tidak hanya melihat dari sisi pelaku saja, juga kita pertimbangkan dari sisi korban, dari sisi nanti yang menafkahi siapa, lain sebagainya. Jadi pertimbangan jaksa untuk menuntut tinggi seseorang, meringankan, tentunya di dalam tuntutan pidana itu sudah dipertimbangkan secara matang, dan itu akan berimplikasi bukan hanya kepada si pelaku semata, tapi ada implikasi-implikasi di luar sana yang terkait dengan korban dan sebagainya. Itu yang belum tercover. Ya, dan itu yang saya pikir kita sebagai masyarakat ya, utama kalau kita bicara sosial media, netizen ya, kita terkadang frontal aja, harusnya gini. Padahal di belakang layar yang tadi Bapak sampaikan bisa saja banyak hal yang memang harusnya kita lebih coba untuk pahami Pak ya. Harus sekarang Bang Deddy, mungkin masyarakat ketika ada pencurian, contoh misalkan ada pencurian, dihukum 1 tahun misal, Pak, kenapa itu terlalu ringan 1 tahun misalkan seperti itu. Udah tahu belum kalau di dalam penjara kayak apa? Udah tahu belum di sana kapasitasnya berapa? Ditempati oleh berapa orang? Rata-rata kapasitas lapas kita, rutan kita 100 orang misalkan, itu ditempati oleh 400 orang. Ada yang di Bali kapasitas 200 orang, ditempati oleh 1000 orang. Jadi mohon maaf, tidurnya itu tidak bisa ini, sudah pakai miring aja. Sauris ya, dan panas kan, pasti panas di situ. Hal-hal yang seperti itu sangat menimbulkan penderitaan, dan itu ya kondisi lapangan seperti itu. Untuk lapas ya, penuh. Lapas kita rata-rata penuh, tidak ada lapasnya yang kosong. Saya jamin di Indonesia ini tidak ada lapasnya yang kosong. Penuh semua. Dan over capacity. Baik perkara narkotika, dan terlebih perkara narkotika ada ancaman minimal. Tentunya itu menambah lagi, numpuk. Yang lain belum keluar, nambah lagi seperti itu Bang Deddy. Narkotika nih. Narkotika termasuk di sini, termasuk banyak juga narkotika. Manokwari Pak. Manokwari termasuk peredaran narkotikanya, sabu dan ganja. Yang paling banyak ganja ini. Ganja. Kemarin baru tahap 2 ada 1 kilo. Yang kasus kapal itu Pak ya? Ancaman hukumannya hukuman mati. Hukuman mati. Jadi ya kalau ada warga kita yang hanya mau misalkan dapat ongkos 100.000, suruh bawakan barang, hati-hati, atau mendistribusikan apa, hati-hati sekali. Memang kalau kita nggak kenal baik, hati-hati, jangan sampai tiba-tiba ditangkap terus ternyata barang yang dibawa itu adalah ganja misalkan 1 kilo, itu bisa diancam hukuman mati. Walaupun tidak tahu Pak, umpamanya nih ada teman nih ya, artinya kita kan kadang nggak tahu nih ya, teman SD, SMP, lama nggak ketemu, tiba-tiba bilang, bro, Det, titip Kak Det, saya mau ke sana dulu nih, tolong antar Kak ke saya punya teman di situ. Kalau kita betul-betul tidak tahu pun tetap ini. Nah, terkadang ini kan kasus per kasus ya. Benar. Jadi tentunya di situ kejelian penegak hukum lah. Jangan sampai orang yang tidak memiliki itikat jahatnya itu kita sama ratakan pidana, jangan. Jadi itu lihat kasus per kasus, tapi jangan juga ya bilang nggak tahu, tapi dia ternyata begitu dilihat SMS-nya, ambil juga barangnya ini, ada transfer uang sekian misalkan seperti itu. Pernah saya suatu saat ada suatu perkara, pas penggerebekan satu meja itu ada narkotikanya lumayan besar. 4 orang ini baku atur semua, tidak ada yang ngaku. Kemudian pemilik barang nggak ada yang ngaku nih satupun, dan mereka nggak ada yang nyebut juga punya siapa itu sabu-sabu waktu itu, narkotika golongan 1 ini. Terus begitu dicek itu HP-nya satu-satu, kebetulan pakai bahasa daerah. Saya pesan sekian poket, saya pesan ini, ada pemain semua 4-4-nya. Jadi kena semua. Gila. Jadi
itu barangnya ternyata mau dibagi-bagi. Mau Astaga. dibagi-bagi, mereka ya sindikat peredaran narkotika. Astaga. Terus gini Pak, ini tips and trick lah Pak ya. Kan kadang kita kalau di bandara itu ya, saya kan gara-gara perkara begini jadinya tidak mau dititipin gitu Pak. Cuma kan di satu sisi hati nurani tuh, wah cuma bantu. Kan kadang kayak kita ada free 15 kilo, titip dong koper, titip dong. Nah, itu ada nggak Pak gimana supaya kemudian bisa buktikan bahwa betul-betul kita cuma mau bantu loh. Enaknya gimana? Sekarang begini, apakah kita mau celaka gara-gara niat baik kita membantu orang? Jadi kita sangat-sangat berhati-hati saja. Jangankan sampai kadang kebaikan kita dimanfaatkan secara buruk oleh orang lain. Oke. Jadi orang yang sering ketipu itu adalah orang baik. Orang yang berpikiran positif, oh ya saya membantu orang. Mungkin dilihat yang menitip barang ini ibu-ibu terus bawa anak. Kesannya kita sudah kasihan saja nih. Benar-benar. Tapi itu kadang-kadang akan dijadikan modus oleh seorang pelaku. Ternyata mungkin itu ada di kopernya itu ada narkotika. Nanti begitu ketangkep yang membawa siapa? Dia langsung pergi. Enaknya saja. Hilang. Iya. Langsung hilang, kita bingung. Dan modusnya macam-macam narkotika itu. Maaf, ada yang lucu itu narkotika dimasukin dalam kapsul, terus diminum, nanti dihitung perjalanannya, misalkan 1 hari, 1 harinya lagi dia baru deol, dia ambil itunya lagi, bersihkan lagi ya. Tapi begitu pecah itu dalam perut, mati. Ada yang begitu, ada yang disembunyikan di dalam sengaja dia pakai Wig. ya, dia masukkan macam-macam. Ada yang dimasukkan di dalam ban serep. Sekarang modusnya macam-macam itu. Jadi sangat hati-hati sekali warga kita apabila dititipin, jangan ambil risiko. Jangan ambil risiko karena jadi barang bergerak ini Bang Didi. Jadi siapa yang menguasai dia dianggap sebagai pemilik. Itu ya. Iya. Jadi kalau Bang Didi yang Kuncinya memegang, terus menguasai, anggaplah itu koper dan itu ditempel Bang Didi yang punya nomor bagasinya, dianggap Bang Didi yang punya. Wow. Padahal ya sangat hati-hati ya. Jangan sampai kita terjerat hal yang seperti itu. Ya. Jadi teman-teman tuh ya, itu catatan langsung dari Pak Nengah ya. Artinya ya sebaiknya jangan ambil resiko lah. Jangan ambil resiko daripada kemudian nanti begitu kita masuk ke bandara tujuan, kita cari orang yang nitip tidak ada, kita mau mengelak juga nomornya nomor kita. Itu. Jadi nggak bisa lagi kita mau mengelak kemana-mana. Wow, luar biasa. Itu di Denpasar ada kasus Corby. Apa itu Pak? Namanya Corby. Oh, si Corby. Itu kasus lama. Yang Australia itu Pak Australia, ya, boleh Australia. Nah, faktanya saya enggak paham ya, tapi memang dia kena itu. Terbukti membawa sekian ekstasi jadinya karena menurut si Corby ini ya dititipin gitu loh. Tapi secara hukum dia yang bawa koper itu. Seperti itu. Jadi tetap dihukum. Jadi melihatnya adalah iya, itu kasus sempat viral Pak ya. Viral ya. Sempat Dulu viral, itu ya, dulu kan belum ada viral-viral gitu, tapi waktu itu viral banget tuh. Udah viral sampai semua TV pasti bahas. Ya, bahkan TV luar loh, Bang. Iya. Bang Didi ya. Waktu itu TV luar juga viral kan itu. Iya, benar. Nah, jadi kita sangat berhati-hati terkait dengan antisipasi hal-hal seperti itu. Iya. Pas kayaknya pernah juga tuh Pak, kapal Tidar ya, waktu saya ke Fakfak kebetulan istri dari sana. Itu kayaknya sempat juga ketangkap satu begitu juga itu. Jadi ada barang kalau nggak salah ganja itu. Jadi untungnya itu teman kompleks. Jadi waktu ditaruh di tempatnya dia, pas mau turun karena mereka ragu, akhirnya nelpon ke polisi di bawah. Pak, ini ada barang bukan punya saya ditaruh di sini nih. Dicek, wah beneran ganja? Ganja. Itu. Jadi harus waspada, ini betul-betul teman-teman yang seperti temannya Bang Dedi tadi itu betul tindakannya seperti itu. Jadi dia beretikat baik lah, beretikat baik untuk menyampaikan sehingga tidak terjadi atau memang kalau bukan barang kita ya sudah taruh aja, jangan ambil toh. Cuekin aja. Cuekin aja. Iya. Bahkan sekarang di bandara-bandara ini kan ketika ada barang-barang yang tidak bertuan itu langsung diambil sama petugas itu. Oke. Ya, jadi
dikhawatirkan itu ya barang-barang berbahaya atau barang-barang yang seperti narkotika, seperti barang-barang terlarang ya. Gitu. Wow, luar biasa nih ya. Jadi memang kita harus berhati-hati nih ya teman-teman ya tentang narkotika ini ya. Apalagi memang tadi sabu dan ganja yang di Manokwari ini, aduh Berat-berat Pak, berat-berat. berat-berat nih. Jangan sampai kita salah gaul nanti hukumannya parah nih. Jadi ada bahwa 1 linting ganja, Bang Deddy. Jadi Selinting ya. selinting kena pasal 111 itu ancaman hukuman minimal 4 tahun. Selintingnya enggak. Selinting ya. Belum kena ancaman hukuman maksimal itu. Nah, itu ganja jangan dianggap itu termasuk narkotika golongan 1 tanaman ya. Sama hukumannya dengan sabu-sabu. Saya pernah suatu hal yang lucu ya. Jadi dalam tasnya itu ditemukan 1 linting ganja sama 1 poket sabu-sabu. Dia di dalam persidangan wanti-wanti dia bilang sabunya bukan punya saya Pak, yang punya saya adalah ganjanya. Padahal hukumannya sama. Jadi tetap kena. Jadi seperti itu. Di sini banyak yang peredaran ganja diberi ongkos 50.000 sebagai perantara 100.000. Kasihan. 50-100 nggak sebanding 4 tahun guys. Bukan lagi 4 tahun Bang Deddy. Iya. Ini yang 1 kilo itu bisa dihukum hukuman mati. Hukuman mati 50.000, jangan 50.000. Kemarin ada, mohon maaf saya sedih sebenarnya menceritakan ini. Baru dilimpahkan kepada kami membawa 1 kilo. Ini mungkin umurnya sekitar 26-27 ya, seorang wanita. Jadi saya nggak sebut namanya, sedih sebenarnya. Jadi dia mungkin nggak tahu ancaman hukuman dari narkotika itu cukup berat. Ada ancaman hukuman minimal, ada denda, dan paling berat itu hukuman mati. Jadi 26 sebenarnya tahun, sedih ketika kita sebagai seorang jaksa itu menuntut hal-hal yang seperti itu, sedih sekali. Betul. Makanya perbanyaklah edukasi dengan masyarakat kita, karena seorang pejabat seperti saya ini adalah pelayan masyarakat. Jadi sebisa mungkin kita melayani masyarakat, sebisa mungkin kita mencegah. Jadi kalau sudah banyak terjadi tindak pidana, banyak perkara yang saya tangani, itu terus terang itu kemunduran di bidang pencegahan kami, Pak. Termasuk kami. Tapi dengan kerjasama dengan BNN, dengan kepolisian, dengan Pemda misalkan mengadakan penyuluhan hukum, ataukah bahkan sekolah, atau Stikip sendiri mau memberikan suatu pencerahan hukum, sosialisasi, saya siap. Wah, siap. Jadi wah, langsung deal nih. deal Bang. Jadi aman. Jadi yang penting cocok waktunya. Insya Allah. Pasti kita datang. Dan saya siap turun langsung. Lebih baik saya bisa ketemu dengan teman-teman dalam forum seperti ini daripada saya ketemu di meja hijau. Amin, benar. Jadi perbanyaklah kita bersilaturahmi seperti ini dan memberikan diskusi lah. Saya nggak berani ngomong itu pencerahan, atau kita diskusi saja, diskusi untuk melakukan hal-hal pencegahan. Jadi penegakan hukum itu tidak melulu secara represif Bang Deddy. Jadi penegakan hukum itu sebisa mungkin kita lakukan secara preventifnya. Jadi kita cegah sebelum sakit gitu loh ya. Sebelum terjadi kita cegah. Ada misalkan contoh seorang mahasiswa misalkan ya mau melakukan persetubuhan terhadap seorang anak. Jadi begitu kita edukasi misalkan dia tahu persetubuhan dengan seorang anak itu ancamannya ada ancaman minimal, bisa dihukum misalkan 15 tahun, 10 tahun. Nah, ada ancaman minimal, denda dan sebagainya. Takut ini. Jadi kalau mau nikah aja. Kan begitu. Benar. Kan daripada hal-hal yang seperti itu kita berikan. Benar. Daripada begitu di persidangan dituntut seperti kemarin
tuntut 10 tahun, putus 10 tahun. Denda plus denda lagi. Kasihan sebenarnya. Benar. Saya sebenarnya mendengarkan putusan yang begitu berat, 10 tahun Habis tuh masa muda. umur itu benar. dihabiskan di dalam penjara. Hal yang seperti itu sedih sebenarnya. Saya sebagai seorang jaksa untuk melaksanakan. Mau nggak mau kita laksanakan itu. Tapi hati kecil saya sebagai seorang manusia biasa dengan menghukum orang yang seberat-beratnya itu sedih sebenarnya Pak. Jadi kalau ngomongnya umur taruhlah 46, kita 10 tahun ya bisa sampai hukuman mati kalau mati kita di umur 50. Nah, itu Bang Deddy. Enggak terasa kan? Benar, kasihan. Kalau kita umur 30-an habis tuh masa produktif kita itu di penjara. Masya Allah. Dan ini ya teman-teman ya, saya pikir pembahasan begini menarik Pak ya, dibanding kita bahas korupsi itu segelintir lah, korupsi itu pejabat lah. Tapi kalau pemasaran KDRT, pemasaran narkotika, saya pikir ini yang kena lah. Dengan kita tuh siapapun bisa kena, siapapun bisa dapat gitu. Ini memang harus edukasi betul-betul ke semua gitu, tidak pandang umur gitu. Dan melalui podcast ini juga Bang Deddy, ketika ada misalkan dari sekolah, dari misalkan OPD atau dinas yang berkenan misalkan mengundang kami sebagai narasumber, baik itu terkait dengan penyuluhan apapun ya, kami siap lah. Kami siap layani, yang penting diundang dan waktunya cocok. Kadang-kadang waktu kita juga karena keterbatasan personil juga, maaf kalau memang kami atur waktunya bisa kami pasti penuhi undangan. Siap lah. Sampai ke Pega pun kami siap. Itu harus kita pahami teman-teman ya. Artinya di bawah tadi Pak dengan juga sudah sampaikan ya, cuma 2 masalahnya itu. Artinya memang soal waktu ini di tengah kemudian perkara kriminalitas yang tinggi di mana hari, biasanya cuma 2, beliau sebagai kasih pidum ya, pidana umum juga ikut turun tangan ya. Saya pikir benar lah ketika kemudian mencari waktu yang pas itu juga pastinya harus agak berat. Tapi kami harus siap sebagai seorang jaksa. Siap. Siap dan ikhlas. Amin. Masya Allah. Siap kerja ikhlas, kerja tuntas. Harus itu Bang. Harus ya. Oke Pak, sebetulnya kita mulai masuk di akhir segmen kita Pak. Boleh kasih gini Pak, mungkin pesan-pesan lah Pak ya. Pesan untuk kami selaku dosen dan juga buat teman-teman mahasiswa mendengar podcast STK Pemuda Manokwari ini, mungkin bisa ada tips untuk menghindari kriminalitas, apa bagaimana supaya kami tidak sebisa mungkin janganlah. Jadi begini ya, kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi kita harus tahu hukumnya berapa, apa saja yang dihukum. Jadi sehingga ternyata perbuatan yang maaf nih mukul istri begitu dianggapnya itu sebagai suatu kebiasaan dan tidak dihukum. Ini istri saya, ini saya yang nafkahi. Nggak sadar itu ternyata ada tindak pidananya. Begitu. Jadi kenali hukum, jauhi hukuman. Itu. Quote of the day. Kenali hukum, jauhi hukuman. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bang Deddy. Sudah mau meluangkan waktunya. Terima kasih sudah mau berbagi dengan kita ya. Jadi saya ini cuma permulaan ya. Jadi mudah-mudahan nanti di lain kesempatan saya juga wajib lah, bukannya ini kalau bisa mungkin kalau memang ada waktu, ada kesempatan dengan teman-teman di Sikip. Di sini ada, jangan ragu-ragu, kami siap. Yang penting waktunya kita atur. Saya langsung tolong nih teman-teman. Kita penerimaan mahasiswa baru Pak tiap bulan Agustus. Siapa tahu nanti bisa Agustus tahun depan. Boleh. Ada waktu bisa luang, bisa bergabung ya. Atau jangan penerimaan. Kami siap misalkan ada apel apa, kami siap menerima. Jadi di situ kita selipkan. Ataukah misalkan mahasiswa ada masa orientasi kita sedikit pengenalan hukum, lebih banyak interaktif daripada cuma satu arah. Kita dua arah tuh, jadi lebih baik begitu sehingga apa-apa yang ada di dalam pikiran
Yang paling Detail, banyak tuntas. sekarang ini masalah media sosial, internet ini Iya. terlalu jauh. Kemudian ada judi online, macam-macam lah itu. Di situ banyak sekali jebakan-jebakan yang bisa Head speech itu. iya, ada phishing, ada macam-macam dari situ. Jangan sampai kita kena itu. Jangan saya saja yang mohon maaf pernah dikirimi saya minta suatu data melalui media sosial Instagram, terus dikasihkan link oleh nomor, terus diteleponin terus. Kebetulan saya ke belakang teleponin terus, kita yang butuh kok dia yang nelpon, kayak orang dia yang butuh. Terus dikirimin link, Pak klik linknya Pak, klik linknya. Lah kalau sudah ada lewat WA, kirim lewat WA aja, saya bilang data itu, kenapa harus lewat link? Dia nggak bisa jawab. Ternyata begitu kita klik itu link, itu kebetulan untuk Brimo, link Brimo, langsung data kita sudah diambil. Nah ini yang kejahatan klik cyber undangan, kejahatan cyber ini hati-hati sekali. Kita begitu undangan zaman sekarang kan ada kayak link ya. Iya benar. Nah hati-hati, konfirmasi dulu ke orangnya. Lebih baik yang foto lah. Iya. Hati-hati, bukan bermaksud ini ya. Satu sisi memudahkan kita, tapi satu sisi juga sangat-sangat berbahaya. Dimanfaatkan. Apabila kita ada hal yang seperti itu, bisa disabotase untuk data transaksi kita. Wow. Kayaknya ini menarik nih teman-teman ya. Lain waktu kita bahas terkait dengan kejahatan cyber ya. Ini boleh lah. Ini menarik. Jadi hari ini kita bahas tentang kejahatan yang ada di masyarakat secara online. Nanti insya Allah next kita bahas yang kejahatan offline hari ini. Next kita kejahatan online. Kejahatan cyber. Boleh. Ini menarik lah. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih sudah mau datang ke studio kami yang sederhana ini. Harapannya tidak bosan lah datang lah. Pasti. Tempatnya indah di sini. Ya, terima kasih sudah mau datang ke Manokwari. Terima kasih sudah mau berkhidmat di Manokwari. Saya pikir warga Manokwari menyambut baik Pak Eneng Ardika untuk datang. RJ sudah dilakukan di Manokwari. Harapannya hukum yang ada di Manokwari bisa ditegakkan dengan baik. Semuanya bisa puas, semuanya bisa tuntas. Jaya terus kejaksaan Manokwari. Ada ini nggak semboyannya kejaksaan di Manokwari Pak? Jadi saya tidak mau banyak janji, tidak mau banyak berucap, tapi apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus abdikan, apa yang harus saya sumbangkan. Bagaimana kita sebagai seorang pejabat bisa melayani masyarakat. Amin. Saya ditempatkan di Manokwari, berarti saya punya karma di sini. Saya punya misi yang harus saya selesaikan, punya makna yang harus saya cari, punya hikmah yang harus saya jalani. Jadi begitu Bang Deddy, saya abdikan waktu saya untuk masyarakat Manokwari, Teluk Ondama, Pegunungan Arfak, dan Mansel. Masya Allah. Karena itu wilayah hukumnya. Terima kasih Pak Eneng Ardika. Sampai ketemu di podcast STKIP Muhammadiyah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.